Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badawi, NPM 20100100340. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi 5, yaitu mata kuliah Sistem Operasi Terdistribusi. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, latar belakang perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login atau telnet. Yang kelima, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Ini adalah arsitektur distributed OS. Sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Sistem operasi modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern adalah Android, BSD, iOS, Linux, macOS X, Microsoft Windows, dan IBM OS. Semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi. Yang pertama, real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Tujuan utama sebuah sistem operasi real time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Yang kedua, ada multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Yang ketiga, multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada suatu saat, dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu preempt type dan cooperative type. Di SO Unix like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preempt type multitasking, seperti juga Amiga OS. Yang keempat, sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer.
Komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distributed system atau sistem terdistribusi. Yang kelima, sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA atau Personal Digital Assistant atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen atau berbeda-beda terhubung dalam satu jaringan. Tujuan utama untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Yang pertama adalah shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Yang kedua, manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Yang ketiga ada reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan VC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Yang keempat, komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Untuk dapat membedakannya, sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda atau heterogen. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Ini adalah skema NOS. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya, sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, klien mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Contoh aplikasi sistem operasi terdistribusi, yaitu ada Amoeba. Amoeba adalah sistem berbasis microkernel yang tangguh, yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Sistem ini sudah banyak digunakan di kalangan akademik, industri, dan pemerintah selama sekitar 5 tahun. Sistem operasi terdistribusi Amoeba telah dikembangkan dan digunakan sejak
1981. Amoeba awalnya dirancang dan diimplementasikan di Vrije Universiteit di Amsterdam, Belanda oleh Profesor Andrew S. Tannenbaum dan dua muridnya, Sepp Molander dan Robert van Rhines. Pada awalnya, amoeba telah dikembangkan dengan beberapa ide. Yang pertama adalah komputer menjadi lebih murah dengan akses lebih cepat secara pesat. Yang kedua berkaitan dengan luas penggunaan dan peningkatan performa dari jaringan komputer. Kebutuhan akan sebuah keseragaman dalam mekanisme komunikasi antara komputer yang keduanya berada dalam suatu jaringan lokal maupun dalam jaringan yang lebih luas sudah jelas untuk beberapa aplikasi. Sistem amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemroses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart, tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Komponen amoeba: workstation atau komputer personal, mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Seperti server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan I atau O yang khusus dari larikan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Prosesor pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit proses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart, tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejati memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses yang terjadi di klien menggunakan remote procedure yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Kapabilitas ini besarnya adalah 128 bits. 48 bits pertama menunjukkan service mana yang memiliki objek tersebut. 24 bits berikutnya adalah nomor dari objek. 8 bits berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan, dan 48 bit terakhir merupakan check field, yang merupakan field yang telah transkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPC (Remote Procedure Calls) yang dibuat oleh klien. Di dalam proses yang kecil dan ringan, proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain dan di dalam proses. Manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas dipetakan dengan baik dan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini akan menjadi berkesan abstrak, terutama untuk kelas pengguna. Ada tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama path, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini, ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip Unix. Setiap user dan grup memiliki hak akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Dalam implementasi sistem amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis atau membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga.
Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan, bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyandikan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat karena satu proses dialokasikan ke satu proses. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang standar. Standar terjadi bila proses masih ada tetapi tidak melakukan eksekusi apapun atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator atau kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan standar. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stunning. Perawatan tiap cluster yang sangat sulit, selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini, karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya pada materi 5 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.